Barcelona kembali mencoba merekrut Nico Williams pada jendela transfer musim panas ini. Meskipun kabarnya sang pemain dan klub telah menyepakati persyaratan pribadi, proses kepindahan winger berusia 22 tahun tersebut masih belum tuntas. Kendala klasik kembali muncul, yakni hambatan dalam proses pendaftaran pemain, akibat aturan keuangan yang diterapkan La Liga. Mengutip laporan Mundo Deportivo, Williams menginginkan adanya jaminan dalam kontraknya, yang memungkinkannya pergi secara gratis jika Barcelona tidak berhasil mendaftarkannya tepat waktu. Namun, permintaan itu langsung ditolak oleh manajemen klub. Barcelona menilai klausul tersebut terlalu berisiko, terutama mengingat berbagai masalah yang mereka hadapi dengan regulasi La Liga akhir-akhir ini. Mereka khawatir, jika sampai mengaktifkan klausul pelepasan Williams sebesar 62 juta euro tetapi gagal mendaftarkannya, sang pemain bisa meninggalkan klub tanpa biaya hanya dalam waktu singkat. Hal itu tentu akan menjadi kerugian besar, baik secara finansial maupun citra klub. Setelah masa peminjamannya yang berjalan sukses, Juventus sangat ingin mempertahankan Randal Kolo Muani di Turin. Seperti diketahui, Kolo Muani tampil cukup mengesankan selama memperkuat Juventus pada paruh kedua musim 2024-2025, dengan mencetak 8 gol dari 16 laga di Serie A. Performa gemilang itu membuat klub asal Italia tersebut sangat berminat untuk memboyongnya kembali. Berdasarkan laporan Gianluca Di Marzio, Juventus tengah mencoba mengajukan kesepakatan peminjaman baru, yang disertai opsi pembelian. Namun, keinginan tersebut tampaknya tidak mendapat sambutan baik dari PSG. Klub asal Prancis itu dikabarkan tidak tertarik dengan tawaran peminjaman disertai opsi pembelian. Sebaliknya, PSG lebih memilih untuk melepas Kolo Muani secara permanen, atau dengan skema peminjaman yang mewajibkan pembelian di akhir masa pinjam, bukan hanya sebagai pilihan. Klub tajir asal Liga Pro Saudi, Al-Qadsiah, dikabarkan sedang merancang langkah besar dalam bursa transfer musim panas ini. Setelah gagal mendapatkan dua target utama mereka, yakni Maiskin dan Jonathan David, fokus Al-Qadsiah kini beralih ke striker andalan Atalanta sekaligus pemain tim nasional Italia, Matteo Retegui. Retegui kini dianggap sebagai target prioritas utama bagi Al-Qadsiah, yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Klub tersebut berambisi memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan pemain berkualitas Eropa, dan Retegui dinilai cocok dengan profil yang mereka cari. Menurut laporan, Al-Qadsiah siap melayangkan tawaran resmi dalam waktu dekat dengan nilai yang sangat besar. Namun, langkah ini tidak akan mudah, karena Atalanta dikabarkan memasang harga tinggi untuk sang striker, yakni di kisaran 50 juta euro hingga 60 juta euro. Harga tersebut mencerminkan pentingnya peran Retegui bagi Atalanta dan potensi besar yang dimilikinya di level tertinggi. Manchester United tengah berada di bawah tekanan besar dalam menghadapi jendela transfer musim panas ini. Setelah menjalani musim 2024-2025 yang mengecewakan, klub perlu melakukan perombakan besar terhadap skuad guna mencegah krisis yang lebih dalam. Salah satu prioritas mereka adalah melepas pemain bergaji tinggi yang kontribusinya minim, seperti Jadon Sancho. Pemain asal Inggris tersebut tidak berhasil mendapatkan tempat di bawah asuhan Erik ten Hag. Walaupun menunjukkan performa yang cukup baik selama masa pinjaman di Borussia Dortmund, pelatih baru Ruben Amorim tidak berencana memasukkannya ke dalam skuad utama. Dalam situasi ini, muncul tawaran mengejutkan dari Juventus. Klub asal Italia tersebut dikabarkan siap memasukkan 3 pemain, yakni Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, dan Timothy Weah, dalam skema pertukaran pemain. Juventus ingin memanfaatkan situasi kontrak Sancho yang masih berlaku hingga 2026, serta keengganan Manchester United membayar gaji tinggi untuk pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih. Bayern Munchen sedang berusaha mencari pengganti yang sepadan setelah kepergian Leroy Sané di bursa transfer musim panas ini. Fokus klub kini tertuju pada posisi sayap kiri dalam lini serang mereka. Salah satu target utama Bayern adalah Luis Diaz. Gaya bermainnya yang cepat dan kemampuan dalam duel 1 lawan 1 dinilai cocok dengan filosofi permainan di Rotten. Ketertarikan Bayern terhadap Diaz bukan tanpa alasan. Pengalaman serta kualitas yang dimiliki winger asal Kolombia itu diakini bisa memberikan dampak langsung di Bundesliga. Namun usaha Bayern mengalami kendala saat berhadapan dengan Liverpool. Bayern sudah melakukan pendekatan langsung kepada pihak Liverpool untuk membicarakan peluang transfer Diaz, tetapi respons yang diterima langsung negatif. Liverpool menolak membuka pembicaraan dan bersikukuh untuk mempertahankan Diaz sebagai bagian dari tim utama. Dani Ceballos belum lama ini menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun bersama Real Madrid, yang membuatnya terikat hingga 2027. Keputusan ini diambil dengan harapan bisa merebut tempat di tim utama pilihan pelatih Xabi Alonso. Namun, langkah tersebut justru tampak keliru. Xabi ternyata tidak banyak memberinya kesempatan bermain. Di ajang Piala Dunia antar klub 2025, Ceballos hanya mencatatkan total 47 menit bermain dari 3 pertandingan yang dijalani Madrid. Situasi ini memicu spekulasi bahwa ia ingin kembali ke klub lamanya, Real Betis. Sayangnya, harapan tersebut tidak berjalan mulus. Alih-alih disambut hangat, mantan pemain Arsenal itu justru ditolak oleh klub asal Andalusia tersebut. Mengutip laporan Mundo Deportivo, penolakan itu bahkan disertai sindiran tajam dari Presiden Real Betis, Angel Haro. Menurut Haro, keputusan Ceballos untuk memperpanjang kontrak di Madrid menunjukkan ia lebih mementingkan statusnya saat ini daripada mengambil peluang yang sebenarnya terbuka untuk kembali ke Betis. Kini, pilihan tersebut justru membuat pintu kembali ke klub lamanya tertutup rapat. Dua pemain muda Chelsea, Nicolas Jackson dan Noni Madueke,
dikabarkan hampir pasti bakal angkat kaki dari Stamford Bridge pada jendela transfer musim panas ini. Mengutip laporan dari Vichages, sejumlah klub papan atas dari Liga Inggris dan La Liga mulai melakukan negosiasi serius mengenai masa depan keduanya. Nicholas Jackson menarik minat dari beberapa tim, termasuk Arsenal serta Atletico Madrid, yang kabarnya telah memulai pembicaraan awal dengan Chelsea terkait kemungkinan transfer permanen atau peminjaman. Sementara itu, Madueke yang dikenal sebagai winger lincah asal Inggris juga masuk dalam daftar pemain yang siap dijual oleh Chelsea. Arsenal, yang tengah mencari tambahan di sektor sayap, menunjukkan ketertarikan. Sementara Atletico Madrid turut memantau situasi Madueke dan melihatnya sebagai peluang menarik di bursa transfer, tergantung harga yang ditetapkan. Keduanya diprediksi bakal segera meninggalkan klub jika ada tawaran konkret yang masuk. Manchester City kembali memunculkan perbincangan terkait siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama mereka ke depan. Meskipun Ederson selama ini berperan vital dalam kesuksesan klub dalam beberapa musim terakhir, penampilannya belakangan mulai mendapat sorotan. Ditambah lagi dengan makin santernya kabar bahwa Ederson akan pindah ke Liga Arab Saudi, Man City mulai mempertimbangkan opsi pengganti yang sepadan. Salah satu kandidat yang mulai diperhitungkan adalah Yacine Bonu, kiper asal Maroko berusia 34 tahun yang kini memperkuat Al Hilal. Ia tampil impresif saat melawan Manchester City di ajang Piala Dunia antar klub 2025, dan performa solidnya disebut-sebut membuat manajemen The Citizens tertarik untuk merekrutnya. Meski begitu, keputusan transfer ini masih bergantung pada banyak hal, terutama terkait masa depan Ederson. Jika kiper asal Brasil itu benar-benar hengkang dari Etihad, peluang Bonu kembali merumput di Eropa, dan mengenakan seragam Manchester City akan semakin besar. 4 tahun lalu, Jack Grealish menandatangani kontrak yang menjadikannya pemain Inggris termahal dalam sejarah. Manchester City rela menggelontorkan dana sebesar 100 juta pound kepada Aston Villa. Dengan status sebagai pemain Inggris paling mahal, Grealish diharapkan menjadi simbol dari proyek ambisius Pep Guardiola. Terlebih lagi, performa impresifnya bersama Aston Villa membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan mampu mengangkat level permainan tim, membawa kreativitas dan flair khas yang sudah menjadi ciri khas permainannya. Harapan dan ekspektasi menggunung, publik, media, dan para pendukung City menunggu-nunggu momen di mana Grealish benar-benar akan menjadi pembeda. Namun, dunia sepak bola bergerak cepat dan tanpa ampun. Kini, hanya beberapa musim berselang, Grealish justru berada di ambang pintu keluar dari Etihad Stadium. Ironisnya, meski namanya dulu menghiasi hampir setiap headline bursa transfer, kini tak ada satupun klub yang benar-benar menunjukkan minat serius untuk merekrutnya. Duka mendalam tengah menyelimuti dunia sepak bola, terutama bagi Liverpool, setelah kabar tragis datang mengenai Diogo Jota. Penyerang asal Portugal yang dikenal dengan ketajamannya di lini depan itu, dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis di Zamora, Spanyol. Kejadian memilukan ini tak hanya mengguncang rekan setim dan penggemar Liverpool, tetapi juga seluruh komunitas sepak bola internasional. Menurut laporan yang beredar, Jota sedang dalam perjalanan bersama sang adik, Andre Silva, ketika insiden itu terjadi pada Kamis sore. Keduanya dikabarkan mengendarai mobil Lamborghini dalam kondisi normal, sebelum kendaraan mereka secara tiba-tiba kehilangan kendali, keluar dari jalur, dan kemudian terbakar hebat. Api dengan cepat melahap kendaraan, membuat proses penyelamatan menjadi sangat sulit bagi tim pemadam yang datang ke lokasi. Kehilangan ini meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya bagi keluarga dan orang-orang terdekat, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang selama ini mengagumi dedikasi, semangat juang, dan kontribusi Jota di atas lapangan. Dua klub besar Premier League, Chelsea dan Liverpool, dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang muda Barcelona, Marc Casado. Menurut laporan yang dilansir oleh El Nacional, baik The Blues maupun The Reds, siap menggelontorkan dana sebesar 40 juta euro, demi memboyong Casado ke Inggris. Casado, yang dikenal karena visi bermainnya yang matang dan kemampuan membaca permainan di lini tengah, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di generasinya. Tak hanya Chelsea dan Liverpool, klub-klub top Eropa lain seperti Napoli dan Bayer Leverkusen, juga dikabarkan turut memantau situasinya dengan seksama. Kendati begitu, sang pemain sendiri kabarnya masih menunjukkan kecenderungan untuk bertahan di Barcelona. Ia disebut memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan klub, dan belum sepenuhnya yakin untuk mengambil langkah keluar. Namun, di tengah ketertarikan banyak klub, Barcelona disebut tidak menutup pintu terhadap kemungkinan melepas sang gelandang muda. Kaoru Mitoma tampil luar biasa sepanjang musim lalu, membuat namanya masuk dalam radar sejumlah klub papan atas Eropa. Arsenal disebut sebagai salah satu klub yang paling serius meminatinya, dengan tujuan menjadikan Mitoma sebagai pelapis ideal bagi Gabriel Martinelli. Tak hanya itu, Bayern Munchen juga sempat dikabarkan menunjukkan ketertarikan, melihat Mitoma sebagai sosok yang cocok menggantikan Leroy Sané yang telah hijrah ke Galatasaray. Namun, harapan klub-klub tersebut tampaknya harus pupus. Berdasarkan laporan terbaru dari Sky Sports, Mitoma telah menunjukkan komitmen penuhnya kepada Brighton, dan proyek jangka panjang yang tengah dirancang oleh pelatih baru mereka, Fabian Hurzeler. Winger asal Jepang itu, sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan klub. Sebaliknya, ia disebut sangat bersemangat menyambut masa depan bersama The Seagulls, dan bahkan tengah bersiap menandatangani kontrak baru. Manchester City dikabarkan tengah mengincar kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, sebagai calon pengganti Ederson. Pep Guardiola disebut-sebut sangat berminat mendatangkan ter Stegen ke Etihad Stadium.
Kiper asal Jerman itu pernah bekerja sama dengan Guardiola di Barcelona dan dinilai cocok dengan filosofi permainan City. Selain kemampuan teknisnya, pengalaman Ter Stegen di level tertinggi juga menjadi nilai tambah. Meski demikian, City harus bersaing dengan Chelsea dan Manchester United yang juga tertarik merekrut sang kiper. Sejauh ini, tim asuhan Guardiola telah menghabiskan lebih dari 100 juta pound untuk mendatangkan 4 pemain anyar di bursa transfer musim panas. Kehadiran penjaga gawang berkelas diyakini akan menyempurnakan upaya perkuatan skuad The Citizens. Sementara itu, Barcelona disebut tidak keberatan melepas Ter Stegen setelah menunjuk Joan Garcia sebagai kiper utama, ditambah kehadiran Wojciech Szczęsny yang membuat posisi kiper senior itu semakin terancam. Rafael Leao, yang tampil gemilang dan menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A musim lalu, kembali mencuri perhatian publik saat spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari AC Milan mencuat. Namun, pemain asal Portugal itu dengan tegas membantah kabar tersebut. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan sejumlah klub top Eropa, Leao justru menunjukkan sikap loyal. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di San Siro dan terus berkembang bersama Rossoneri. Dalam pernyataannya, Leao menyampaikan pesan yang kuat dan penuh keyakinan. Ia bangga mengenakan jersey merah hitam dan memiliki ambisi besar untuk terus memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ia juga menyatakan tekadnya untuk membantu Milan meraih lebih banyak kesuksesan di masa depan. Pernyataan seperti ini menjadi angin segar bagi para pendukung AC Milan, mengingat jarangnya pemain top memberikan kepastian seperti itu di tengah godaan dari klub-klub besar lainnya. Inter Milan saat ini dihadapkan pada kemungkinan kehilangan salah satu pemain kuncinya di bursa transfer musim panas. Denzel Dumfries berpeluang hengkang karena adanya klausul pelepasan yang relatif rendah. Bek asal Belanda itu memiliki klausul sebesar 30 juta euro dalam kontraknya yang baru diperpanjang. Berdasarkan laporan Sport, klausul ini akan berlaku mulai pertengahan Juli, yang berarti klub manapun dapat memboyong Dumfries hanya dengan membayar jumlah tersebut, tanpa perlu negosiasi dengan Inter. Kondisi ini tentu merugikan pihak Nerazzurri, yang ingin mempertahankan Dumfries untuk jangka panjang. Meski sang pemain baru saja menekan kontrak baru hingga tahun 2028, langkah yang awalnya dinilai sebagai cara untuk mengamankan masa depannya di San Siro, keberadaan klausul pelepasan tersebut justru memberi peluang bagi klub lain untuk bergerak cepat. Nominal klausul yang tergolong rendah, membuat Inter harus lebih waspada, terlebih di tengah tingginya harga pasar pemain saat ini. Real Madrid tengah menghadapi situasi yang cukup rumit, terkait masa depan salah satu talenta mudanya, Endrick. Striker muda asal Brasil tersebut, kini harus bersaing ketat dengan Gonzalo Garcia, pemain muda lain yang belakangan mulai mencuri perhatian dengan performa impresifnya. Di sisi lain, Endrick masih berada dalam proses pemulihan dari cedera otot paha kanan yang ia alami di penghujung musim lalu, yang membuatnya belum bisa tampil dan membuktikan diri di bawah arahan pelatih baru, Xabi Alonso. Kondisi ini semakin memperumit posisi Endrick di skuad utama Los Blancos, terutama karena ia belum mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Juventus dilaporkan mulai serius memantau perkembangan sang pemain. Menurut laporan dari Tuttosport, Bianconeri bersiap mengajukan tawaran resmi, apabila muncul celah untuk merekrut Endrick dari Madrid. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Marcus Rashford tengah mencari klub baru setelah tidak masuk dalam rencana pelatih anyar Manchester United, Ruben Amorim. Ia diperkirakan akan hengkang dari Old Trafford dalam waktu dekat. Sebelumnya, Rashford sempat santer dikabarkan ingin bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, namun klub asal Katalan itu kesulitan memenuhi biaya transfernya. Menurut Give Me Sport, Rashford kini mulai mempertimbangkan pilihan lain selain Barcelona, dan salah satu opsi yang menarik perhatiannya adalah Bayern Munchen. Klub asal Jerman tersebut disebut aktif menjalin komunikasi dengan Rashford, karena mereka tengah mencari pemain sayap baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Leroy Sané di lini depan. Vincent Kompany, pelatih Bayern saat ini, menilai Rashford sebagai kandidat ideal berkat pengalaman panjangnya di Premier League. Manchester United sendiri, kabarnya tidak akan mempersulit kepergian Rashford ke Bayern, asalkan klub tersebut bersedia membayar biaya transfer sekitar 40 juta euro. AC Milan secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang timnas Italia, Samuel Ricci, dari Torino pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut akan memperkuat lini tengah Rossoneri, dan akan mengenakan nomor punggung 4 di San Siro mulai musim kompetisi ini. Ricci menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2029, dengan opsi perpanjangan selama satu musim tambahan hingga tahun 2030. Nilai transfer Ricci dilaporkan mencapai sekitar 25 juta euro, yang terdiri dari 23 juta euro sebagai biaya transfer utama, ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus berbasis performa. Proses kepindahannya rampung, setelah sang pemain menjalani serangkaian tes medis di fasilitas klub, dan menyelesaikan penandatanganan kontrak di markas besar AC Milan. Dalam pernyataan singkat kepada media setelah resmi bergabung, Ricci mengungkapkan rasa antusiasmenya dengan mengatakan, "Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub hebat ini, Forza Milan." Bukan rahasia lagi, bahwa Manchester United sedang mencari penyerang baru. Performa dua striker mereka, musim lalu dinilai kurang memuaskan, sehingga klub berjuluk Setan Merah itu mulai memburu penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, nama Ollie Watkins ramai dikaitkan dengan MU. Pelatih Ruben Amorim disebut-sebut tertarik memboyong penyerang timnas Inggris itu ke Old Trafford. Namun menurut Ali Nikois, Aston Villa sebaiknya tidak melepas Watkins ke MU.
Ia memiliki alasan kuat menolak kemungkinan transfer tersebut. Mikois menilai Aston Villa kekurangan stok penyerang, dan jika Watkins hengkang, lini depan mereka bisa terganggu. Villa tidak bisa menjualnya, karena mereka tidak memiliki pemain pengganti. Mereka sudah melepas John Duran, jadi siapa yang akan mengisi lini serang mereka? Ujarnya. Pada awal tahun lalu, Manchester United sempat meminjamkan Antony ke Real Betis. Selama masa peminjamannya di klub Spanyol tersebut, pemain asal Brasil itu mulai menunjukkan peningkatan performa, dengan mencatatkan beberapa gol dan assist yang cukup mengesankan. Meskipun masa peminjaman Antony berakhir pada Juni lalu, Real Betis dikabarkan masih berusaha keras untuk mempertahankannya di Stadion Benito Villamarin. Mengutip laporan dari Vichajes, Real Betis sedang mencoba merealisasikan transfer ini, meski mereka dihadapkan pada sejumlah kendala yang cukup serius. Salah satu masalah utama adalah tawaran mereka yang dinilai kurang menguntungkan bagi Manchester United. Betis memang ingin meminjam Antony kembali, namun mereka tidak sanggup membayar penuh gaji sang pemain. Mereka berharap, MU bersedia menanggung sebagian gaji selama masa peminjaman. Situasi inilah yang membuat MU disebut enggan menyetujui kepindahan Antony ke Betis.